Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Bang Kowi. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas perihal nyekolahin SK. Waduh, belum apa-apa udah pengen nyekolahin aja ya. Karena ini ada yang tanya dari teman kalian yang baru saja menerima SK CPNS. Jadi dia tanya, SK CPNS bisa disekolahin nggak Bang? Dapatnya berapa kalau boleh? Terus alurnya gimana Bang? Jawab dong Bang. Hehehe. Waduh, belum apa-apa loh ya, baru aja terima SK tapi udah pengen nyekolahin SK-nya aja ini. Mau dibuat apa sih emangnya? Oke, langsung aja saya jawab ya, tapi nanti juga akan saya berikan beberapa sedikit edukasi lah buat teman-teman biar nggak dikit-dikit nyekolahin SK, nggak dikit-dikit nyekolahin SK. Oke, langsung aja ya. Jadi, apakah bisa SK CPNS itu disekolahin? Jawabannya adalah bisa. Dan ini juga sudah dilakukan oleh teman saya, bukan saya. Alhamdulillah sampai saat ini saya nggak nyekolahin SK saya, alhamdulillah. Tapi ini teman saya udah ada yang pernah. Jadi waktu itu dia lagi butuh banget untuk keperluannya, kemudian dia mau nyekolahin SK-nya. Pada awalnya tidak boleh karena masih calon pegawai, masih capek istilahnya ya, masih belum PNS. Akhirnya jadi dia belum bolehnya itu ketika dia izin ke kepala satuannya. Kemudian dia akhirnya datang ke banknya langsung, tanya sendiri, dan ternyata dijawab boleh, cuma nanti nominalnya beda. Jadi kesimpulannya ya bisa. Nah, untuk nyekolahin SK CPNS itu dapatnya berapa sih? Nah, ini untuk informasi aja. Kalau di daerah saya, nggak tahu nanti di daerah lain mungkin juga ada perbedaan. Kalau nyekolahin SK PNS, ini PNS dulu ya. PNS itu nanti ketika kita nyekolahin dia, nanti kita dapatnya menyesuaikan dengan berapa lama durasi masa kerja kita. Semakin lama, semakin gede kita nanti bisa pinjemnya ya. Jadi misalnya teman-teman yang baru aja terima SK ini kan masa kerjanya masih sangat lama, masih di atas 20 tahunan ya. Itu nanti bisa pinjem sampai angka nominal 250 juta untuk SK PNS. Nah, teman saya ini dia kan masih belum punya SK PNS waktu itu ya, waktu dia pinjam. Dia masih punya SK CPNS. Dia akhirnya hanya boleh pinjem nominalnya maksimal 50 juta. Nanti ketika SK PNS-nya udah keluar, udah terbit, baru SK CPNS-nya ditarik, kemudian diganti dengan SK PNS, barulah ditambahi nominalnya. Gitu ya. Jadi, jawabannya dari pertanyaan teman kita ini, apakah SK CPNS boleh disekolahin? Ya, jawabannya boleh dan bisa, dan nominalnya adalah maksimal 50 juta. Kenapa tidak banyak Bang, hanya 50 juta maksimal? Ya, karena kan masih capek. Namanya juga masih capek, berarti kan haknya yang diterima juga belum maksimal 100%. Ada beberapa yang masih nyantol ya. Terlebih juga di beberapa wilayah, nggak semua capek itu bisa dapat tunjangan kinerja. Jadi ada beberapa aja yang dapat di salah satu, di beberapa instansi aja, tapi ada instansi tertentu yang dia nggak dapat gitu. Jadi untuk menyiasati itu, jadi ya akhirnya maksimalnya 50 juta. Terlebih juga untuk menyiasati agar si peminjam ini juga masih punya ketersediaan untuk jatah bulanan dia. Jadi biar nggak keteteran soal keuangan. Jadi itu ya jawabannya, SK CPNS bisa disekolahin dan nominalnya adalah maksimal 50 juta kalau di daerah saya. Dan kalau PNS maksimalnya 250 juta, dan ini bisa berkurang sesuai dengan masa kerjanya. Kalau masa kerjanya semakin sempit, artinya ketika pinjam di usia 50 tahun ya misalnya ya, jadi nanti dia juga nggak bisa sebanyak 250 juta. Nah, kemudian alurnya kalau mau pinjam itu gimana? Alurnya adalah yang pertama jelas kalian harus izin dulu ke pimpinan kalian, ke ya kepala instansinya ya. Nanti setelah itu dapat izin, barulah nanti mendapatkan sebuah berkas ya yang menyatakan bahwa sudah diizinkan untuk pinjam untuk keperluan ini itu, barulah nanti dilaporkan ke pihak banknya. Nanti barulah nanti transaksi dimulai dan akhirnya bisa dicairkan untuk peminjamannya. Oke, jadi itu jawabannya. Nah, berikutnya ini mau saya kasih edukasi nih buat teman-teman. Saya ini belum pernah pinjam sama sekali di bank, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman nih, jangan pinjem uang dulu lah kalau memang belum butuh banget. Kecuali kalau kayak teman saya ini, dia kan dari jauh dan dia butuh rumah, butuh rumah, butuh kontrakan, butuh tempat tinggal. Akhirnya itu ya sudah sangat dimaklumi, sangat penting sekali, dan akhirnya dia harus menyekolahkan SK dia. Itu masih kategori nggak apa-apa.
Tapi kalau sampai hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan tapi keinginan, ya janganlah. Karena banyak banget teman-teman saya itu yang nyekolin SK-nya hanya untuk menuruti keinginan dia, hanya menuruti gengsinya saja. Jadi banyak teman-teman saya yang udah diangkat seangkatan saya, terus dia langsung nyekolahin untuk beli mobil, handphone yang brandnya mahal ya, brandnya gede, beli ini itu yang sebenarnya secara fungsi sih nggak ada, itu hanya secara gengsi aja sih. Jadi ya harapan saya kepada teman-teman semuanya yang udah nerima SK atau yang masih belum terima SK, kalau bisa ya usahakan kita tidak ada yang namanya utang piutang lah ya, kecuali kalau memang sangat dibutuhkan kayak beli rumah, beli kendaraan sepeda motor misalnya kalau lagi butuh gitu ya. Tapi kalau udah ada sepeda motor, walaupun sepeda motormu masih terbilang lama, nggak apa-apa, nggak usah naruh bank kemudian pengen ganti sepeda motor yang gede kayak NMAX atau apa gitu, nggak usah. Yang penting fungsinya, bukan gengsinya ya. Karena khawatirnya nanti ya keteteran. Jadi banyak saya lihat teman-teman yang dia tuh nyoklain SK-nya untuk beli sesuatu yang tidak ada secara fungsi tapi hanya secara gengsi aja. Akhirnya mereka setiap harinya ya keteteran secara keuangan, mepet terus bulanan mereka. Ya jadi akhirnya ya gitu. Jadi itu yang mau saya sampaikan ke teman-teman perihal edukatif soal nyokolain SK. Jadi harus bener-bener pinter-pinter melihat timingnya kapan SK harus kita sekolahin. Tidak menutup kemungkinan saya juga bakal nyokolain SK saya juga, tapi kan menunggu momen yang memang saya sangat dalam kategori butuh ya, baru nanti saya sekolahin. Kalau enggak ya enggak usah. Jadi ya intinya itu sih buat teman-teman semuanya. Yang jelas PNS itu memang sudah terkenal dengan yang namanya utang piutang, karena kan PNS itu sudah mendapatkan sebuah privilege atau keistimewaan bahwa dia yang paling enak ketika berhutang, dan rata-rata bank juga sangat seneng kalau yang hutang adalah PNS, karena nggak khawatir nombok, nggak khawatir nunggak, karena pasti akan bisa terbayarkan. Bahkan seorang PNS pun pasti akan terjamin hutangnya akan terlunasi, walaupun dia nanti bakal dalam tanda kutip bakal meninggal pada waktu yang cepat misalnya ya, hutang tetap masih bisa terlunasi karena kan semua biayanya ditanggung oleh negara. Oleh karena itu ya PNS sangat memiliki yang namanya privilege di dalam hal soal hutang piutang. Makanya banyak orang yang yang sudah menjadi rahasia umum lah bahwa PNS itu pasti memiliki hutang piutang, karena kan memang ya itu tadi kita kembali lagi ke soal kebutuhan kita. Jadi banyak yang kita nyokolain dulu untuk membeli sesuatu yang sifatnya untuk profit ke depan. Jadi misalnya mau beli tanah nih, kita kalau nunggu nabung dulu, tanah ini bakalan naik terus harganya. Jadi kalau pengen cepet bisa tanah ini kita dapat dengan harga yang masih di kategori murah menurut kita, ya langsung aja kita ambil dengan cara nyokolain SK kita, dan nanti bisa menjadi invest jangka panjang dan selebihnya. Kira-kira itu ya teman-teman ya. Jadi itu jawaban saya. Intinya boleh, tapi teman-teman harap untuk lebih dipikirkan berulang kali kalau mau nyokolain SK-nya. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya butuh, monggo. Tapi kalau untuk hal yang sifatnya untuk keinginan atau gengsi, ya harapan saya janganlah ya. Oke, gitu aja. Jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.